Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu, Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Dia berkati dan lindungi, menerangi dirimu, Dia baik bagimu. Dia akan selalu memandangmu, beri kau damai. Amin, 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 amin. Shalom pendengar setia, selamat datang di program Membangun Jembatan Building Bridge bersama Pendeta Dr. Yohanes Radianto Suprandono, Direktur Nasional Every Home Indonesia dan Direktur Zona Asia Tenggara Maritim Every Home for Christ International. Senang bisa berjumpa. Mari kita bangun jembatan kasih Kristus bagi setiap rumah, setiap hati, setiap bangsa. Selamat mendengarkan. Sesaat lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Marilah kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk setiap kebaikan-Mu. Di saat ini kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami mempersiapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami agar Roh-Mu ada di setiap hati kami yang mendengar. Terima kasih Tuhan. Amin. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, pendengar dimanapun saudara berada. Senang sekali saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan melalui program ini dan dapat menyapa saudara. Dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan satu tema, membangun jembatan, dengan subtema Kristus pusat pandangan dunia kita. Kita akan belajar bagaimana memahami pandangan dunia orang lain, bagaimana Injil dapat menjembatani budaya, dan bagaimana Kristus menjadi pusat hidup kita. Mari kita mulai dengan membaca firman Tuhan dalam kitab Ibrani pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang keempat. Setelah pada zaman dahulu Allah berulang kali dan dalam berbagai cara berbicara kepada nenek moyang kita dengan perantaraan nabi-nabi, maka pada zaman akhir ini Ia telah berbicara kepada kita dengan perantaraan anaknya, yang telah Ia tetapkan sebagai yang berhak menerima segala yang ada. Oleh Dia Allah telah menjadikan alam semesta. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah, dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah Ia selesai mengadakan penyucian dosa, Ia duduk di sebelah kanan yang maha besar, jauh lebih tinggi daripada malaikat-malaikat. Saudara, kalau kita membaca kitab Ibrani, maka kita belajar tentang the greatness of Christ, kebesaran Kristus sebagai pusat pewahyuan Allah. Dialah pusat dari seluruh ciptaan, pusat keselamatan, dan pusat kehidupan kita. Saudara, kalau dalam bahasa antropolog itu disebut world view.
Setiap manusia memiliki world view atau pandangan dunia. Ini adalah cara seseorang memahami realitas, menilai apa yang benar atau salah, dan menentukan arah hidupnya. Seorang antropolog Kristen namanya Charles Kraft menjelaskan, pandangan dunia adalah lensa yang membentuk bagaimana seseorang melihat dunia. Lensa ini dibentuk oleh budaya, oleh pengalaman, oleh ajaran agama, dan lingkungan. Ketika kita hendak membangun jembatan, menyampaikan Injil, kita tidak hanya sekedar berbicara, tetapi kita perlu mengerti lensa yang dipakai orang lain. Mengapa ini penting? Karena Injil tidak pernah diberitakan di ruang hampa. Setiap orang mendengarnya melalui kerangka pikirnya masing-masing, frame of reference masing-masing. Karena itu ketika kita memahami pandangan dunia orang lain, kita sedang membangun jembatan dan bukan membangun tembok. Bukan meruntuhkan jembatan. Saudara yang dikasihi Tuhan, izinkan saya menceritakan sebuah kisah perubahan hidup yang dialami oleh sebagian dari pendengar yang ada di Indonesia. Seorang yang hidup di tengah-tengah bangsa Indonesia mayoritas pernah mendengar kisah Ramayana dan Mahabharata. Tradisi kisah epik yang sangat terkenal mengajarkan nilai-nilai luhur, dharma atau kebenaran moral, kesetiaan, pengorbanan, keberanian, kehormatan dan perjuangan batin yang luar biasa seperti Pandawa 5. Nilai-nilai itu membentuk kerangka hidupnya. Namun di balik semua itu ada pergumulan yang tetap menghantui. Usaha untuk mencapai kesempurnaan, rasa bersalah yang tak kunjung selesai, beban karma dan perjalanan panjang menuju pembebasan. Dan suatu hari orang ini mendengarkan kisah tentang Yesus. Bukan Yesus sebagai sekedar tokoh agama, tetapi Yesus sebagai Tuhan yang datang mencari manusia. Disinilah terjadi encounter, perjumpaan antara orang itu dengan Yesus. Ia menemukan sesuatu yang tidak pernah ia mengerti sebelumnya, bahwa keselamatan bukan hasil kerja keras manusia, bahwa Tuhan bukan jauh dan sulit dicapai, bahwa Tuhan itu tersembunyi dan tidak pernah datang. Sebaliknya, Tuhan sendiri turun. Tuhan sendiri datang. Tuhan sendiri menjangkau manusia di dalam Kristus, saudara. Dan kemudian di dalam Kristus ia menemukan kasih yang sempurna. Teladan yang bukan hanya teladan yang mulia, tetapi memberi kuasa untuk berubah. Apa yang dulu ia kagumi dalam dunia pewayangan, dalam dunia seri Ramayana dan Mahabharata, kesetiaan, kebenaran, pengorbanan, semuanya telah mencapai kepenuhannya di dalam Yesus. Yesus bukan hanya teladan moral, Dia adalah Tuhan yang mati dan bangkit untuk memberi hidup yang baru. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, membangun jembatan melalui memahami worldview orang lain. Membangun jembatan melalui yang berikutnya, yaitu redemptive analogi. Saudara, analogi penebusan, redemptive analogi. Saya membaca buku berapa puluh tahun yang lalu dari seorang misionaris yang bernama Don Richardson, saudara. Dan dia menggunakan istilah redemptive analogi. Yang dia maksudkan adalah bahwa Allah telah menaburkan benih Injil dalam setiap budaya, dalam setiap masyarakat. Selalu ada simbol, ada tradisi atau nilai yang dapat menjadi jembatan menuju Injil. Contoh yang paling terkenal dalam bukunya yang berjudul Anak Perdamaian. Di suku Sawi di Papua, dua suku yang bermusuhan bila berdamai
hanya jika salah satu suku memberikan seorang bayi kepada suku musuh. Selama bayi itu hidup, perdamaian terjaga. Ketika Richardson mendengar tradisi ini, ia menemukan titik terang. Ia berkata kepada mereka, Allah pun telah memberikan anak perdamaian kepada manusia. Dialah Yesus Kristus. Dan saat itu suku Sawi mengenal apa arti penebusan. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, apa yang dikisahkan oleh Richardson ini mengajarkan bahwa Allah berkarya dalam semua budaya. Setiap budaya, setiap suku, bahasa, kaum, dan bangsa dikasihi Tuhan. Karena itu Tuhan berbicara kepada mereka. Tuhan telah menaburkan benih Injil kepada mereka. Tuhan berkarya dalam setiap budaya. Karena Tuhan mengasihi mereka. Injil tidak menghapuskan budaya, tetapi menggenapinya. Injil menggenapi hukum Taurat, yang mana orang Yahudi tidak bisa menaati hukum Taurat secara 100%. Dan Injil akan menggenapi hukum agama yang saudara tidak mampu lakukan. Kalau saudara bernilai 8 itu bagus. Tetapi untuk datang kepada Bapa di surga, saudara harus suci sempurna. Dan jalannya adalah Injil Yesus Kristus. Saudara yang kasih Tuhan, tugas kita adalah ketemu dengan Yesus. Dan tugas kita adalah menolong orang lain ketemu dengan Yesus. Karena Yesus akan menolong kita supaya bisa membangun jembatan dengan orang lain. Dan menolong orang lain supaya bertemu dengan Yesus. Ketika kita tahu bagaimana membangun jembatan, maka Injil akan terasa dekat, relevan, dan dapat dimengerti. Saudara yang dikasihi Tuhan, kembali kepada keyakinan kita, siapakah Kristus bagi kita? Kristus adalah pusat pandangan dunia kita. Sekarang pertanyaan untuk kita, apakah Kristus sudah sungguh-sungguh menjadi pusat pandangan dunia kita dan dunia saudara? Hari ini banyak orang membangun hidupnya di atas berbagai pusat yang lain, pekerjaan dan karir. Orang ingin meniti tangga sampai puncak yang paling tinggi dalam pekerjaan dan karir. Dan mereka akan merasa puas pikirnya ketika sudah ada di sana. Orang membangun hidupnya di atas berbagai pusat, misalnya keuangan. Orang berpikir kalau dia mengumpulkan uang, menumpuk uang, kemudian menyimpan uang, melipat gandakan uang, menginvestasikan uang, berdagang dan terus menerus sampai uangnya sangat banyak. Mereka berpikir itulah yang akan membawa kebahagiaan, itulah pusat hidup mereka. Tetapi ada juga yang mereka berpikir bahwa keluarga menjadi pusat hidup. Tapi saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bisa menyaksikan kehancuran banyak keluarga. Karena memang keluarga bukan pusat kehidupan. Teknologi, media sosial, identitas, kepartean, kelompok, golongan, hobi, bukan pusat kehidupan. Yesus adalah pusat kehidupan. Kalau kita membangun di atas pondasi yang lain, maka itu akan rapuh. Tetapi kalau kita membangun di atas dasar batu karang yang teguh, kepercayaan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup, menjadi pusat hidup kita, maka bangunan kerohanian kita akan menjadi kokoh dan tidak akan tergoyahkan. Dalam Ibrani yang telah kita baca di atas, Yesus menopang segala sesuatu dengan firman-Nya. Yesus berfirman, Yesus bersabda, Yesus menyatakan kebenaran, Yesus memerintah, Yesus mengatur kehidupan, Yesus mengendalikan kehidupan, Yesus mengendalikan sejarah. Dia Alfa dan Omega, Dia sudah mati dan bangkit, Dia duduk sebelah kanan Allah Bapa, Dia memerintah, Dialah cahaya kemuliaan Allah, Dia adalah gambar Allah yang sempurna, dan Dia telah menyucikan dosa saudara.
Banyak orang merasa bersalah dan hidupnya berantakan, hidupnya kacau balau. Dan banyak orang yang rusak hidupnya. Karena apa? Merasa bahwa dia belum beres. Yesus hari ini datang untuk menyucikan dosa saudara. Darahnya tercurah. Belum lama ini saya makan di luar negeri bersama seorang yang sangat luar biasa menurut saya, karena dia dari golongan Brahmana di India. Dia dan istrinya memiliki gelar PhD dan sudah bekerja sangat mapan dua-duanya. Dan dia katakan rumahnya besar, dia tunjukkan kepada saya, punya motor yang besar, dia bisa melakukan apa saja dan kesenangannya. Dalam kasih Tuhan, dan dia menceritakan bagaimana setelah dia ketemu Yesus Kristus, dia tinggalkan statusnya, dia tinggalkan jabatannya. Sekarang dia menjadi seorang misionaris. Saudara, ketika Yesus menjadi pusat kehidupan, dia mau berkorban apa saja, meninggalkan apa saja, karena dia tahu Yesus sudah mencurahkan darahnya menebus dia. Saudara kasih Tuhan, ketika Kristus menjadi pusat, maka Kristus akan mengarahkan kehidupan keluarga kita. Kristus akan menjadikan pekerjaan kita menjadi ibadah. Kristus akan menjadikan keuangan kita menjadi berkat. Kristus akan menjadikan teknologi atau apa saja yang kita miliki menjadi alat untuk memuliakan Tuhan. Dan bukan menjadi Tuhan yang menguasai kita. Saudara, hari ini Tuhan memanggil kita untuk menjadi pembangun jembatan. Jembatan antara Injil dan budaya. Jembatan antara kasih Allah dan hati manusia. Jembatan yang membawa orang kepada Kristus. Pertanyaannya, apakah saudara mau membangun jembatan kepada sesamamu? Di keluargamu, di tempat kerjamu, di komunitasmu, di antara mereka yang memiliki pandangan dunia yang berbeda. Tuhan tidak memanggil kita untuk memaksa, tetapi untuk mengasihi. Dalam surveinya, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, dikatakan oleh sebuah lembaga survei yang terkenal, hanya 2% orang Kristen yang membangun jembatan face to face, ketemu dengan orang dan menceritakan Injil. Itu di Amerika. Dan ketika diteliti di Indonesia, kemudian hasilnya sama. Saudara, mengapa kita tidak membangun jembatan? Apakah kita membenci orang lain? Apakah kita kurang kasih? Apakah kita kurang pengetahuan? Atau kita tidak tahu atau malas? Saudara, kita dipanggil untuk mengasihi. Kalau kita mengasihi, maka kita membangun jembatan. Tuhan tidak memanggil kita untuk memaksa, tetapi untuk mengasihi. Tidak untuk menuduh kita, tetapi untuk menjembatani. Tuhan tidak menghancurkan budaya kita, tetapi untuk menunjukkan bahwa Kristus adalah jawaban terdalam dari setiap budaya, dari setiap agama, dari setiap kepercayaan dan keyakinan. Kristus adalah final. Kristus adalah wahyu yang paling tinggi. Saudara, saya berdoa supaya saudara menjadikan Kristus sebagai pusat hidup saudara. Saya berdoa karena Kristus telah menjembatani jurang antara Allah dan manusia, maka Tuhan juga akan memakai saudara yang telah ketemu dengan Kristus untuk menjadi pembawa damai, membangun jembatan agar orang-orang di sekitar saudara mengenal kasih-Nya. Saudara, mari kita menjadi pembangun jembatan. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa di surga, penuhi kami dengan hikmat dan belas kasihan, dengan compassion untuk ketemu dengan orang-orang di sekitar kami. Bukan sebagai orang yang sibuk dan mengabaikan, bukan hanya orang yang tahu dan mendiamkan, tapi kami seperti seorang Samaria yang baik hati, yang mau caring, dan mau melakukan bagian kami untuk menolong orang-orang sekitar kami supaya ketemu dengan Yesus. Biarlah kami teguh berpusat hidup kami pada Tuhan Yesus,
dan apapun yang kami miliki dipersembahkan untuk kemuliaan Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus hamba berdoa, berkatilah setiap pendengar dengan berkat dari Bapa, Putra dan Roh Kudus. Haleluya. Amin. Selamanya hadirannya memenuhi dan tak pernah tinggalkanmu, bersamamu di dalammu. Terima kasih para pendengar setia sudah mengikuti program Membangun Jembatan Building Bridge hari ini. Tetaplah menjadi pembawa damai, kasih, dan pengharapan Kristus dimanapun Anda berada. Sampai berjumpa di program berikutnya. Untuk mendapat materi pelajaran Alkitab dan bimbingan lanjutan, dapat menghubungi kami di 022 8600 1244 atau di 0877 8801 0003. Sekali lagi 022 8600 1244 atau di WhatsApp kami 0877 8801 0003. Atau saudara dapat mengunjungi website kami di everyhomeindonesia.com. Pendeta Yohanes Suprandono melakukan perjalanan misi di seluruh wilayah Indonesia dan luar negeri. Untuk mendukung pelayanannya, Anda dapat mengirimkan ke nomor rekening BCA 8090 038363 atau BRI 013 7010 0099 7567 atas nama Yayasan Lembaga Literatur Kristen Indonesia. Tuhan Yesus memberkati kita.